Siti, seorang wanita sederhana yang hidup di desa terpencil, mendadak berubah setelah mengetahui suaminya, Roni, diam-diam menikah lagi dengan gadis muda dari kota bernama Rara. Roni yang dulu bersumpah setia kini jarang pulang, dan saat pulang pun selalu mencari alasan untuk pergi lagi. Kecurigaan Siti memuncak ketika ia menemukan undangan pernikahan dengan nama suaminya di dalam tas kerja Roni. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Pagi di desa Suarwodadi selalu dimulai dengan suara ayam jantan dan bunyi lesung bertalu-talu dari rumah tetangga. Di rumah kecil berdinding anyaman bambu di ujung jalan tanah itu, Siti sudah bangun lebih dulu dari siapapun. Ia menjerang air di dapur, menyiapkan kopi untuk suaminya, Roni, sebelum warung kelontong kecilnya dibuka. Warung itu cuma berukuran 3 kali 4 meter, menempel di depan rumah mereka. Rak-raknya berisi kebutuhan harian, sabun, mie instan, minyak goreng, gula, dan beberapa botol minuman ringan. Hasilnya tidak seberapa, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Siti hidup sederhana dan tidak pernah menuntut banyak. Ia selalu percaya, asal hidup rukun dan cukup makan, itu sudah lebih dari cukup. Namun belakangan ini, suasana rumah mereka tidak seperti dulu. Roni, suaminya, semakin sering pergi keluar desa dengan alasan mengirim barang ke kota. Dulu, ia bekerja sebagai sopir barang antar desa, tapi sejak 2 tahun terakhir, ia memilih bekerja serabutan. Kadang jadi sopir, kadang ikut proyek bangunan. Tapi anehnya, uang yang dibawa pulang tidak seberapa, padahal katanya kerja di luar kota. "Mas, kok uangnya segini aja? Katanya seminggu di kota," tanya Siti suatu malam sambil menghitung uang receh hasil jualan di warung. Roni menjawab sekenanya, "Ya begitulah Ti, sekarang kerjaan lagi susah, yang penting masih bisa makan." Jawaban itu sudah sering dengar Siti. Ia tidak berani menekan suaminya lebih jauh. Tapi setiap kali Roni pergi, ada rasa tidak enak di dadanya. Beberapa kali ia mendengar kabar dari tetangga yang bekerja di kota, katanya pernah melihat Roni di pasar besar bersama seorang perempuan muda. Tapi Siti tidak mau percaya. Ia berpikir mungkin itu hanya salah lihat. Lagi pula, siapa yang mau dengan lelaki seperti Roni? Usianya sudah hampir 40, kulitnya legam, rambut mulai menipis, dan penghasilannya pun pas-pasan. Namun, firasat perempuan jarang salah. Sejak Roni sering pergi, sikapnya berubah. Ia tidak lagi memanggil Siti dengan lembut seperti dulu. Kadang kalau bicara pun kasar, seolah Siti hanya pembantu di rumah. Pernah suatu malam, Siti menyiapkan makan malam. Sayur lodeh, tempe goreng, dan sambal terasi kesukaan Roni. Tapi begitu Roni pulang, ia malah marah. "Masak tiap hari lodeh terus, gak bosen apa?" bentaknya. Siti hanya diam. Ia menatap pirangnya dengan mata berkaca-kaca. Dulu, Roni selalu bilang masakan Siti paling enak sedesa. Sekarang, semua terasa salah di matanya. Beberapa hari kemudian, Roni pergi lagi. Katanya ada pekerjaan seminggu di luar kota. Tapi anehnya, Siti menemukan kemeja baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kemeja itu mahal, jelas bukan beli di pasar Sarwodadi. Siti sempat berpikir untuk menanyakan, tapi urung. Ia takut mendengar jawaban yang menyakitkan. Jadi ia hanya memandangi kemeja itu lama-lama sebelum menyimpannya di lemari. Hari-hari berjalan lambat di desa. Siang panas terik, malam dingin menusuk. Saat Roni tidak ada, Siti menghabiskan waktu menjaga warung dan mengobrol dengan tetangga. Tapi kalau malam tiba, ia sering duduk di teras sendirian sambil menatap jalan desa yang gelap. Hanya suara jangkrik dan angin yang berdesir di sela dinding bambu menemaninya. Kadang ia merasa rumah itu terlalu sunyi. Suatu sore, saat ia sedang menata rak warung,
Datanglah Karmi, teman lamanya sejak kecil. Karmi lebih cerewet dari biasanya. Ia menatap Siti lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Tih, aku mau ngomong, tapi jangan marah ya." Siti langsung merasa tidak enak. "Ada apa, Kar?" Karmi menunduk sebentar, lalu berkata, "Aku lihat Mas Roni di kota minggu kemarin. Dia sama perempuan muda. Mereka masuk toko emas. Perempuan itu manggil dia, Mas. Aku kira salah orang, tapi waktu aku panggil, dia malah buru-buru pergi." Darah Siti seperti berhenti mengalir. Ia hanya diam mematung, tangan gemetar. Tanya Siti pelan, "Kamu yakin itu Roni?" Karmi mengangguk. "Aku yakin banget. Dia pakai kemeja garis biru yang sering dia pakai kalau ke kota." Siti tak bisa berkata apa-apa. Malam itu ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi bayangan suaminya bersama perempuan lain. Ia mencoba berpikir positif, tapi bayangan itu terus menghantuinya. Keesokan harinya, saat membersihkan lemari, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Selembar undangan pernikahan. Di situ tertulis jelas, Roni dan Rara akan melangsungkan akad nikah pada hari Minggu di kota Kediri. Tangannya gemetar. Di pojok undangan ada tanggal, dan ternyata pernikahan itu sudah berlangsung 3 bulan lalu. Siti menjatuhkan diri di lantai, menangis tanpa suara. Air matanya mengalir deras. Ia merasa dikhianati habis-habisan. Selama ini, ia berjuang mempertahankan rumah tangga, menahan lapar, menunggu dengan sabar, sementara suaminya diam-diam membangun rumah tangga baru dengan perempuan lain. Sore harinya, Roni pulang. Siti masih duduk di ruang tengah dengan mata bengkak. Begitu Roni masuk, Siti langsung menunjukkan undangan itu. "Ini apa, Mas?" Suaranya bergetar tapi tegas. Roni kaget, wajahnya pucat sesaat, lalu berubah jadi marah. "Kamu ngorek-ngorek barangku ya? Nggak tahu diri. Itu urusan aku, jangan ikut campur." Siti berdiri, menatapnya dengan air mata. "Aku istrimu, Mas. Gimana aku nggak ikut campur kalau suamiku nikah lagi diam-diam?" Roni menatapnya tajam. "Kamu itu mandul, Siti. Aku butuh keturunan. Aku nggak bisa terus hidup begini. Sudahlah, jangan banyak ngomong. Kalau kamu nggak terima, pulang aja ke rumah orang tuamu." Ucapan itu seperti pisau menancap di dada Siti. Ia tidak percaya suaminya bisa sehina itu. Malam itu, Roni pergi meninggalkan rumah. Tak ada penjelasan, tak ada permintaan maaf. Hanya suara motornya yang menjauh di tengah gelap. Siti menangis semalaman. Di dalam kesunyian, ia merasa marah, kecewa, dan hancur. Ia memikirkan semua pengorbanan yang pernah ia lakukan. Menjual gelang peninggalan ibunya untuk membuka warung, membantu Roni saat jatuh sakit, menemaninya ketika tidak punya apa-apa. Semua sia-sia. Hari berganti minggu. Roni tak pernah kembali. Kabar yang beredar di desa menyebar cepat. Banyak yang mulai berbisik di belakang Siti. Ada yang bilang Roni tinggal di kota bersama istri barunya. Ada pula yang bilang Roni sengaja meninggalkan Siti karena dukun di kota itu menjanjikan rezeki melimpah bagi yang menikah dengan gadis muda. Siti tidak peduli lagi, hatinya sudah mati. Ia hanya duduk di warung setiap hari, menatap kosong ke arah jalan desa yang sepi. Sampai suatu malam, saat angin bertiup kencang dan lampu minyak bergoyang, terdengar suara perempuan tua lewat depan rumahnya, tertawa kecil sambil berkata pelan, "Kalau hatimu disakiti, jangan biarkan diam saja. Ada cara membalas yang lebih menyakitkan dari air mata." Siti bergidik. Ia menatap keluar, tapi tak melihat siapa-siapa. Suara itu menghilang begitu saja. Malam itu, entah kenapa, nama Mbah Rondo Saminah terlintas di kepalanya. Dukun tua yang dulu sering dibicarakan orang, katanya bisa menundukkan siapapun yang mengkhianati cinta. Dan sejak malam itu, hati Siti tak lagi tenang. Sejak malam Roni pergi tanpa kabar, hidup Siti berubah jadi kosong. Warungnya jarang dibuka. Ia lebih sering duduk di kursi bambu depan rumah, menatap jalan tanah yang sepi. Kadang ada tetangga lewat,
menyapa, tapi ia hanya membalas dengan anggukan kecil. Hari-harinya diisi dengan diam, makan pun jarang. Tubuhnya mulai kurus. Di dalam kepalanya, kata-kata Roni terus terngiang. "Kamu mandul, Ti. Aku butuh keturunan." Kata-kata itu seperti paku yang ditancapkan dalam hati. Beberapa kali Karmi datang membawa makanan, tapi Siti hanya memandangi piring tanpa selera. "Kamu nggak bisa terus begini, Ti," kata Karmi suatu sore. "Hidup masih panjang. Kalau Roni mau pergi, biarin aja. Nggak semua yang kita sayang pantas kita perjuangin." Siti cuma menggeleng. "Aku nggak bisa, Kar. Dia bukan cuma suamiku, dia hidupku." Karmi hanya bisa menarik nafas panjang. Ia tahu betul betapa Siti dulu mencintai Roni. Mereka menikah tanpa pesta, cuma akad di rumah kepala dusun. Siti yang menanggung semua biaya, karena waktu itu Roni belum punya apa-apa. Kini, lelaki itu pergi seenaknya, meninggalkan Siti yang sudah habis-habisan berkorban. Beberapa hari kemudian, Roni tiba-tiba muncul di depan rumah. Bajunya rapi, wajahnya tampak lebih bersih dari biasanya. Siti kaget tapi juga senang. Ia berharap Roni pulang untuk minta maaf. Namun harapan itu langsung runtuh begitu Roni membuka mulut. "Aku cuma mau ambil beberapa barang. Setelah ini, jangan cari aku lagi." Siti menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, aku salah apa sampai kamu tega begini?" Roni menatapnya dingin. "Aku udah capek, Ti. Kita udah 10 tahun hidup bareng, tapi nggak ada hasil. Aku mau mulai hidup baru." Siti berdiri mematung, dadanya sesak. Ia tahu semua sudah terlambat. Roni bukan lagi lelaki yang dulu ia kenal. Tatapan matanya asing, penuh kebencian. Setelah mengambil beberapa baju dan uang dari lemari, Roni pergi tanpa menoleh. Siti menatap punggungnya sampai hilang di tikungan. Malam itu ia menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan marah. Keesokan harinya, saat membereskan kamar, Siti tanpa sengaja menemukan tas kerja Roni di bawah tempat tidur. Ia pikir isinya cuma pakaian kotor, tapi saat membuka, sebuah amplop jatuh ke lantai. Di dalamnya, ada selembar kertas yang sudah agak kusut. Tangannya gemetar waktu membaca tulisan di atasnya. Roni dan Rara, undangan pernikahan. Tanggalnya sudah lewat 2 bulan lalu. Di bawahnya tertulis nama gadis muda, Rara, anak dari juragan toko bahan bangunan di kota. Foto kecil di sudut undangan memperlihatkan Roni tersenyum lebar di samping perempuan berkulit putih dengan kebaya modern. Siti duduk lemas di lantai. Ia tidak bisa menahan air matanya lagi. Selama ini ia disalahkan, dicaci, disebut mandul, sementara Roni hidup senang-senang dengan perempuan lain. Ia mengurung diri 2 hari penuh. Tidak makan, tidak berbicara dengan siapapun. Kadang terdengar ia menangis keras lalu tiba-tiba tertawa sendiri. Tetangga yang lewat mulai khawatir. Karmi akhirnya datang lagi. Begitu melihat wajah sahabatnya yang pucat dan mata bengkak, ia langsung memeluk Siti. "Sudah Lati, jangan bikin dirimu rusak gara-gara laki-laki yang gak tahu diri." Tapi Siti hanya berkata pelan, "Dia menghancurkan hidupku, Kar. Aku nggak akan diam." Karmi menggeleng. "Kamu mau apa? Balas dendam? Nanti kamu malah tambah susah." Tapi kata-kata Karmi tidak lagi masuk ke hati Siti. Di dalam kepalanya hanya ada satu hal. Roni harus merasakan sakit yang sama seperti yang ia rasakan. Malam itu, setelah Karmi pulang, Siti duduk di depan cermin. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi di balik itu ada amarah yang membara. Ia memandangi pantulan dirinya lama-lama. Tiba-tiba, dari jendela terdengar suara perempuan tua lewat sambil menuntun obor. Siti mengenal suara itu, Mbah Rondo Samina, dukun yang tinggal di pinggir hutan Sarwodadi. Kata orang, Mbah Rondo bisa mengikat laki-laki supaya tidak bisa berselingkuh. Banyak perempuan yang datang diam-diam ke rumahnya, terutama yang disakiti suaminya. Warga desa takut padanya. Kabarnya siapapun yang datang dengan niat jahat akan mendapatkan balasan. Tapi bagi Siti, itu bukan halangan. Ia sudah tidak peduli lagi dengan apapun. Keesokan malamnya, Siti memberanikan diri pergi ke rumah Karmi untuk minta pendapat.
Ia datang dengan langkah pelan membawa lampu minyak kecil. "Kar," katanya pelan. "Kamu tahu rumah Mbah Rondo di mana?" Karmi langsung kaget. "Astagfirullah, Ti. Kamu jangan main-main. Itu dukun loh. Orang bilang dia pakai pesugihan. Banyak yang datang ke sana gak pernah sama lagi setelah itu." Siti menatap temannya dengan mata merah. "Aku gak mau mati sebelum Roni merasakan sakitnya dikhianatin. Aku cuma mau dia gak bisa lagi nyentuh perempuan lain." Karmi mencoba menenangkan. "Kamu pikir santet bisa bikin kamu tenang? Kalau kamu sampai salah langkah, nanti malah kamu sendiri yang disiksa." Tapi Siti tidak mendengarkan. Di dalam dadanya, rasa malu dan marah bercampur jadi satu. Seluruh warga sudah tahu kabar Roni menikah lagi. Setiap kali ia ke pasar, ada saja orang yang berbisik di belakangnya. Kasihan, istrinya ditinggal karena mandul. Padahal laki-lakinya sekarang hidup enak di kota. Kata-kata itu seperti bara yang membakar hatinya setiap hari. Malamnya, ia duduk di depan rumah, menatap langit gelap tanpa bintang. Angin dingin bertiup dari arah hutan. Dari kejauhan terdengar suara burung hantu bersautan. Ia teringat masa-masa awal menikah dengan Roni. Dulu laki itu sering menggodanya, bilang kalau Siti adalah keberuntungannya. Sekarang semua tinggal kenangan. Kalau cinta bisa bikin buta, mungkin kebencian bisa bikin waras, gumamnya pelan. Ia menatap jalan setapak menuju hutan Sarwodadi, tempat rumah Mbah Rondo berada. Jalan itu jarang dilewati orang karena katanya angker. Tapi malam itu, pikiran Siti sudah bulat. Ia tidak akan biarkan Roni hidup tenang bersama perempuan lain. Dalam hati, ia berjanji, mulai besok malam, langkah kakinya akan menuju ke rumah tua itu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ia yakin dendamnya butuh jalan keluar. Keesokan harinya, kabar tentang Roni makin menyebar. Ada yang bilang ia sudah membuka toko bersama istri barunya. Ada yang bilang mereka terlihat mesra di pasar besar. Siti mendengar semuanya tanpa ekspresi. Ia cuma menjawab singkat, "Biar saja, hidup belum selesai." Malamnya, ia menyiapkan sesuatu diam-diam. Sepotong pakaian dalam Roni yang masih tersisa di lemari, sehelai rambut yang pernah tersangkut di sisir, dan sedikit tanah dari depan rumah mereka. Semua ia masukkan ke dalam kain putih kecil. Sebelum tidur, ia berbisik sendiri, "Kamu boleh ambil hatinya, tapi aku yang akan ambil hidupnya." Lampu minyak di ruang tengah bergoyang ditiup angin, dan dari kejauhan terdengar suara lolongan anjing panjang. Pertanda malam di desa Sarwodadi akan segera berubah jadi malam dendam. Malam di desa Sarwodadi terasa lebih gelap dari biasanya. Angin bertiup kencang dari arah hutan, membawa bau tanah basah dan suara dedaunan bergetar. Di antara kegelapan itu, Siti melangkah pelan di jalan tanah menuju arah timur, ke tempat yang jarang didatangi orang. Tangannya menggenggam kain putih kecil berisi barang-barang milik Roni, pakaian dalam, dan sehelai rambut. Di kepalanya, pikiran bercampur antara takut dan marah. Setiap kali bayangan wajah Roni dan perempuan muda itu muncul, dadanya seperti terbakar. Ia tidak peduli lagi. Kalau harus berurusan dengan makhluk halus sekalipun, ia siap. Rumah Mbah Rondo Saminah berada di pinggir hutan, tak jauh dari sungai kecil. Menurut cerita warga, dulunya Mbah Rondo adalah dukun beranak. Tapi setelah suaminya meninggal, ia belajar ilmu hitam. Banyak orang yang datang minta tolong padanya, tapi tak sedikit juga yang menyesal. Saat Siti sampai di depan rumah itu, bulu kuduknya langsung berdiri. Rumahnya gelap, dindingnya dari kayu lapuk, dan di depan pintu tergantung anyaman janur kering. Lampu minyak kecil di dalam rumah berkelap-kelip, seolah menunggu tamu yang sudah dinanti. Siti ragu sejenak, tapi saat ia hendak berbalik, pintu rumah itu terbuka sendiri dengan bunyi krek panjang. Dari dalam muncul sosok perempuan tua berambut panjang, kulitnya keriput dan matanya merah menatap tajam. "Masuk, Nak Siti," katanya dengan suara parau. Siti langsung merinding. Ia tidak pernah memperkenalkan diri, tapi Mbah Rondo seolah sudah tahu siapa dia. Ia melangkah masuk perlahan,
Bau menyan langsung menyengat hidung. Di sudut ruangan ada sesajen berupa bunga, telur, dan kepala ayam hitam. Mbah Rondo duduk di tikar usang, menatap Siti dari atas ke bawah. "Aku sudah dengar kabarmu," katanya pelan. "Laki-lakimu lupa daratan ya." Siti menunduk. "Saya cuma ingin dia merasakan apa yang saya rasakan, Mbah." "Dendam itu panas, nak. Sekali kamu mulai, kamu nggak bisa berhenti." Siti menggigit bibir. "Saya nggak peduli. Saya cuma mau dia nggak bisa nyentuh perempuan itu lagi. Kalau bisa, biar nyesel seumur hidup." Mbah Rondo tersenyum samar, memperlihatkan gigi yang sudah banyak ompongnya. "Permintaanmu berat, tapi bisa dilakukan. Cuma ada syaratnya." Ia meminta Siti menyerahkan kain milik Roni. Dengan tangan gemetar, Siti mengeluarkan kain putih berisi pakaian dalam dan rambut suaminya. Mbah Rondo menatapnya lama, lalu mengangguk. "Bagus, ini cukup kuat buat mengikat laki-laki itu." Dari bawah meja, Mbah Rondo mengambil kelapa muda hijau, seutas tali dan 3 jarum jahit panjang. Ia mulai menyiapkan ritual sambil membaca sesuatu dengan suara serat. Kata-katanya tidak jelas, seperti campuran bahasa Jawa kuno dan sesuatu yang asing. Lampu minyak di samping mereka tiba-tiba bergoyang. Suara jangkrik di luar rumah mendadak hilang. Adara jadi dingin sekali. Siti menatap tanpa berkedip saat Mbah Rondo menusukkan jarum pertama ke kelapa sambil berbisik, "Jarum pertama untuk hatinya yang berkhianat." Jarum kedua ditusukkan lagi. Jarum kedua untuk matanya yang lupa arah. Saat jarum ketiga ditancapkan, Mbah Rondo menatap Siti lekat-lekat dan berkata, "Jarum terakhir untuk kemaluannya yang najis. Mulai malam ini, hanya kau yang boleh disentuhnya. Kalau dia berani menyentuh perempuan lain, tubuhnya akan membusuk sebelum mati." Siti merinding mendengarnya. Bau dupa semakin tebal. Di langit-langit rumah, terdengar suara seperti benda berat yang bergerak. Mbah Rondo lalu mengambil segenggam tanah dari tempayan dan menaburkannya ke atas kelapa itu. "Tanah ini dari kuburan lelaki yang mati disiksa istrinya. Biar arwahnya ikut jaga santetmu." Siti menelan ludah. "Berapa lama sampai berhasil, Mbah?" "Kalau dendammu tulus, sebelum bulan purnama, laki-lakimu akan mulai merasakan sakitnya." Siti mengangguk pelan, tapi wajahnya mulai tampak ragu. "Kalau saya mau batalkan nanti, bisa, Mbah?" Mbah Rondo berhenti sejenak, menatap Siti dengan mata tajam. "Santet gak bisa dibatalkan begitu saja. Kalau niatmu berubah, dia akan balik ke tamu. Jadi pikir baik-baik sebelum pulang." Siti terdiam. Dalam hatinya ada sedikit rasa takut. Tapi begitu teringat wajah Roni bersama perempuan lain, rasa takut itu lenyap digantikan amarah. "Saya siap, Mbah," katanya tegas. Mbah Rondo tersenyum tipis. Ia melilitkan tali di kelapa yang sudah tertancap jarum, lalu meletakkannya di atas bara arang kecil. Asap putih naik ke udara, menimbulkan suara mendesis seperti desahan orang kesakitan. "Mulai malam ini, laki-lakimu bukan milik siapa-siapa lagi," ujar Mbah Rondo pelan. "Tapi ingat, tiap kutukan butuh makan. Kalau darahnya nggak cukup, arwah yang menuntun santet ini bakal datang cari korban." Siti menelan ludah. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tapi ia tidak mau banyak tanya. Ia hanya ingin semua cepat selesai. Setelah ritual usai, Mbah Rondo mengambil wadah kecil dari tanah liat dan memberikan pada Siti. "Ini abu ritualnya. Taruh di bawah bantalmu 7 malam. Jangan biarkan orang lain lihat. Kalau kamu takut, jangan keluar rumah sebelum ayam jantan berkokok." Siti menerima wadah itu dengan kedua tangan. Saat keluar dari rumah Mbah Rondo, udara terasa berat. Langit mendung, tapi bulan terlihat separuh.
seolah mengintip dari balik awan. Dalam perjalanan pulang, langkahnya terasa berat, seperti ada yang mengikuti dari belakang. Ia beberapa kali menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya suara angin berdesir dan ranting patah di bawah kakinya. Sampai di rumah, ia langsung menaruh abu itu di bawah bantal seperti yang disuruh. Tapi malam itu ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, terdengar suara lirih dari arah dapur, seperti orang tertawa pelan. Ia bangun, menatap ke arah suara itu. Tak ada siapa-siapa. Tapi aroma menyan seperti yang ada di rumah Mbah Rondo tiba-tiba memenuhi seluruh ruangan. Ia kembali ke ranjang, menarik selimut, mencoba tenang. Tapi tiba-tiba, dari arah cermin, ia melihat bayangan hitam berdiri di belakangnya. Sosok itu berambut panjang, wajahnya samar, dan perlahan menghilang saat ayam jantan berkokok. Pagi harinya, Siti bangun dengan tubuh lemas dan kepala berat. Ia merasa seperti habis mimpi panjang, tapi semua terasa nyata. Selama 3 hari berturut-turut, ia terus merasakan hal aneh di rumahnya. Lampu minyak sering padam sendiri, dan setiap malam terdengar suara ketukan di dinding 3 kali, selalu 3 kali, lalu berhenti. Namun anehnya, setiap kali suara itu datang, amarahnya pada Roni justru terasa semakin kuat. Hari keempat, kabar buruk datang. Karmi datang tergesa-gesa ke rumah Siti. "Ti, kamu udah dengar kabar dari kota?" katanya dengan wajah panik. Siti menggelengkan kepala. "Kabar apa?" "Roni, katanya jatuh sakit. Badannya panas tinggi dan katanya bagian bawah perutnya bengkak. Dokter nggak tahu sebabnya." Siti terdiam. Tangannya gemetar. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Tapi bukannya takut, bibirnya justru tersenyum tipis. "Berarti sudah mulai bekerja," bisiknya pelan. Karmi menatapnya heran. "Apa maksudmu?" Siti tidak menjawab. Ia hanya menatap jauh ke arah utara, ke arah kota tempat Roni tinggal bersama istri barunya. Dalam hatinya, dendam itu baru saja mulai tumbuh, dan ia belum tahu bahwa apa yang ia tanam malam itu akan berbuah lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Sejak beberapa hari setelah Siti melakukan ritual di rumah Mbah Rondo, keadaan Roni di kota mulai berubah. Awalnya hanya demam ringan, tapi lama-lama panasnya semakin tinggi. Ia mengeluh bagian bawah perutnya nyeri luar biasa, seperti ditusuk dari dalam. Rara, istri mudanya, panik bukan main. Setiap malam ia harus mengganti handuk basah di dahi Roni, tapi suaminya tetap menggeliat kesakitan. "Mas, kita ke rumah sakit aja ya," kata Rara pelan sambil menahan tangis. Roni hanya mengerang. "Udah Rah, aku capek. Gak tahu kenapa panasnya gak turun-turun." Akhirnya Rara memanggil ambulans dan membawa Roni ke rumah sakit swasta di kota. Dokter memeriksanya dengan teliti. Hasil lab, ronsen, dan pemeriksaan darah semua normal. Tidak ada infeksi, tidak ada penyakit dalam. "Tapi bau badannya aneh banget dok," kata Rara waktu itu. "Kayak bau busuk campur darah." Dokternya hanya menggeleng. "Kami nggak nemu penyebab medis, mungkin infeksi kulit atau faktor psikis. Coba istirahat dulu di rumah ya." Rara pulang dengan wajah pucat, tapi sesampainya di rumah, keadaan Roni malah makin parah. Luka di bawah perutnya membengkak, kulitnya menghitam seperti terbakar dari dalam. Malam itu, Roni mulai berteriak, "Rara, tolong! Ada perempuan di pojokan!" Rara langsung menoleh, tapi tak ada siapapun. Ruangan kosong, lampu hanya berkelap-kelip. "Gak ada siapa-siapa mas," katanya panik. "Ada, rambutnya panjang, mukanya rusak, dia ngeliatin aku," teriak Roni sambil menunjuk ke arah sudut kamar. Rara gemetar, ia memeluk suaminya erat-erat, tapi tubuh Roni terus menggigil dan berkeringat dingin. Malam itu mereka tak bisa tidur. Setiap kali Rara memejamkan mata, Roni kembali berteriak, mengatakan ada sosok yang berdiri di dekat ranjang. Keesokan harinya, Rara memanggil Ustadz untuk ruqyah. Ustadz itu membaca ayat-ayat Al-Quran di sisi ranjang Roni, tapi baru beberapa menit, Roni menjerit histeris. "Panas! Panas! Suruh dia pergi!" teriaknya. Tubuhnya kejang-kejang dan darah keluar dari hidungnya.
Ustadz itu menghentikan bacaan dan menatap Rara serius. "Ini bukan penyakit biasa, Bu. Ini kiriman." Rara menutup mulutnya, air matanya jatuh. "Kiriman? Maksudnya santet, Ustadz?" Ustadz itu mengangguk pelan. "Kalau saya lihat, ada perempuan yang sangat dendam sama suami ibu. Ilmunya kuat, dari jenis pesugihan lama. Ini harus dilawan cepat, sebelum terlambat." Sementara itu, di desa Sarwodadi, Siti mulai merasa gelisah. Setiap malam ia mendengar suara aneh dari arah sumur belakang rumahnya. Suara seperti laki-laki mengerang kesakitan, kadang memanggil namanya pelan. "Siti, tolong aku, Siti!" Pertama kali mendengar itu, Siti mengira cuma halusinasi. Tapi semakin malam, suara itu makin jelas. Ia berusaha menenangkan diri. "Itu cuma angin, Ti, cuma angin," katanya pada diri sendiri. Namun setiap kali suara itu muncul, hawa dingin menyelimuti rumahnya. Lampu minyak bergetar dan bayangan hitam seperti berjalan di dinding. Malam ketiga, Siti bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia melihat Roni terbaring di ranjang. Tubuhnya dipenuhi luka. Sementara dari perutnya keluar belatung dan darah. Di belakangnya berdiri sosok perempuan tua berambut panjang menatap Siti sambil tertawa pelan. Saat terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia langsung tahu mimpi itu bukan sekedar bunga tidur. Keesokan harinya, Mbak Karmi datang berkunjung. "Tih, aku dengar kabar dari orang kota. Katanya Roni sakit parah. Ada yang bilang kemaluannya busuk, kayak luka infeksi," katanya pelan. Siti terdiam lama, wajahnya pucat. Mbak Karmi menatapnya tajam. Kamu gak ada hubungan sama ini kan?" Siti berpura-pura tidak tahu. "Maksudmu apa, Mbak?" Mbak Karmi menatap tajam. "Aku tahu, kamu sempat ke rumah Mbah Rondo. Orang-orang lihat kamu lewat sana malam itu." Siti terkejut, tapi berusaha tetap tenang. "Aku cuma minta tolong doa, Mbak, gak lebih." Mbak Karmi menghela nafas panjang. "Siti, aku ngerti kamu sakit hati, tapi yang kamu lakuin itu bisa bahaya. Ilmu kayak gitu gak pernah gratis, bisa-bisa balik ke kamu." Siti diam, ia tak mau mengaku. Tapi dalam hati, ketakutan mulai tumbuh. Setiap kali ia mendengar suara tangisan laki-laki dari sumur, tubuhnya gemetar. Malamnya, Siti tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu dengan lampu minyak menyala redup. Tiba-tiba, dari arah pintu dapur terdengar ketukan 3 kali. Tok, tok, tok. Ia menoleh pelan, tak ada siapapun. Tapi suara itu muncul lagi, kali ini dari arah jendela. Tok, tok, tok. Siti menelan ludah. "Siapa di luar?" Tak ada jawaban. Hanya angin bertiup kencang dan bau busuk samar masuk lewat celah pintu. Saat itu juga, lampu minyak padam sendiri. Rumah jadi gelap gulita. Dari arah sumur, terdengar suara air bergolak dan tangisan lirih seorang laki-laki. Siti menutup telinganya. "Berhenti, aku gak kuat," teriaknya. Tapi suara itu makin keras, disertai tawa perempuan serak yang sangat ia kenal. Suara Mbah Rondo. Keesokan paginya, tubuh Siti terasa lemas. Ia tak sanggup makan, matanya layu, wajahnya pucat. Ia tahu sesuatu yang buruk sedang terjadi, tapi ia tidak berani datang ke rumah Mbah Rondo lagi. Sementara itu, di kota, kondisi Roni semakin memburuk. Rara sudah tidak bisa berbuat apa-apa selain menangis di sampingnya. Tubuh suaminya kini mengeluarkan bau bangkai menyengat. Luka di perutnya bernanah dan kulit di sekitar paha mulai mengelupas. "Mas, tolong bertahan. Aku udah panggil orang buat ngedoain," kata Rara sambil menahan tangis. Tapi Roni hanya bisa mengerang. Matanya kosong, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. "Dia datang lagi, Rah. Perempuan itu." "Perempuan siapa, Mas? Dia bawa jarum. Dia tusuk aku lagi." Tiba-tiba tubuh Roni kejang. Rara menjerit histeris memanggil tetangga. Saat mereka datang, Roni sudah tak sadarkan diri tapi tubuhnya masih bergerak pelan seperti ada yang menarik dari dalam. Ustadz yang datang kemudian berkata lirih, "Ini kiriman yang sudah menempel dalam darahnya. Kalau tidak segera diputus, dia bisa mati mengenaskan." Rara menangis keras. Ia memohon agar suaminya diselamatkan. Tapi Ustadz hanya bisa menggeleng. "Saya akan berusaha. Tapi kalau si pengirimnya tidak menyesal, santet ini tidak akan pergi." Malam itu, di desa Sarwodadi, Siti kembali mendengar suara tangisan dari sumur. Tapi kali ini, suara itu disertai bisikan pelan. "Siti, hentikan sebelum aku mati." Siti menutup wajahnya dengan tangan,
Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia ingin berhenti, tapi kata-kata Mbah Rondo terus terngiang di kepalanya. Santet gak bisa dibatalkan. Ia akhirnya sadar, dendam yang ia tanam sudah berubah jadi kutukan. Dan sekarang, baik dia maupun Roni sama-sama tidak bisa lepas darinya. Sudah hampir 2 minggu, Roni terbaring lemah di rumah. Tubuhnya semakin kurus dan bau busuk dari luka di bagian bawah perutnya makin menyengat. Rara sudah kehabisan akal. Dokter tidak bisa menjelaskan penyakitnya. Ustadz yang datang pun menyerah setelah ruqyah berkali-kali tidak memberi hasil. Malam-malam mereka berubah jadi neraka. Lampu sering padam sendiri padahal listrik tidak mati. Kadang terdengar suara langkah kaki dari arah plafon, berjalan pelan seperti seseorang sedang mundar-mandir di atas mereka. Rara mulai takut tidur di kamar. Ia sering terbangun tengah malam karena mendengar suara perempuan tertawa pelan di dekat telinganya. Kadang-kadang, saat ia menoleh ke cermin, bayangan perempuan berambut panjang terlihat berdiri di belakangnya sebentar, lalu menghilang. "Mas, aku gak kuat lagi," kata Rara dengan suara gemetar suatu malam. Roni tak menjawab. Matanya sayu, napasnya berat. Ia hanya bisa menatap langit-langit kamar. Suaranya serak saat berkata pelan, "Dia marah, Ra. Perempuan itu datang terus." "Perempuan siapa?" Rara memaksa tahu. Roni tak menjawab. Air matanya menetes. Ia tahu siapa perempuan itu. Siti. Keesokan harinya, Rara memberanikan diri untuk mencari tahu. Ia bertanya ke beberapa teman lama Roni, sampai akhirnya ada yang menyebut nama Siti, istri pertama yang tinggal di desa Sarwodadi. Rara langsung berangkat ke sana sendirian. Ia membawa foto Roni dan berharap bisa menemukan jawaban. Perjalanan ke desa Sarwodadi cukup jauh, melewati jalan setapak di antara sawah dan kebun. Saat memasuki desa, suasana terasa sepi dan lembab. Beberapa warga menatap heran melihat perempuan muda berpakaian rapi datang sendirian. "Permisi Bu, saya cari orang namanya Siti. Katanya tinggal di dekat sumur tua," tanya Rara pada seorang ibu penjual sayur. Ibu itu langsung menatap curiga. "Siti yang suaminya dulu kerja di kota itu?" tanya ibu itu dengan nada tinggi. Rara mengangguk. Ibu itu tak langsung menjawab. Ia hanya menunjuk arah ujung desa. "Rumahnya di sana, tapi kalau malam jangan ke sana. Banyak yang bilang rumah itu sering kedengaran suara orang nangis." Rara mengangguk dan berjalan cepat. Sesampainya di depan rumah Siti, ia berhenti. Rumah itu sederhana, dindingnya dari papan, atapnya sebagian bolong. Dan di halaman belakang terlihat sumur tua yang ditumbuhi lumut tebal. Rara mengetuk pintu pelan. "Permisi, Bu Siti." Tak lama kemudian pintu dibuka. Siti muncul dengan wajah pucat dan mata sayu. Ia kaget melihat perempuan muda berdiri di depannya. "Siapa kamu?" tanya Siti hati-hati. "Saya Rara, istri Roni." Wajah Siti langsung berubah. Ia terdiam beberapa detik, lalu mempersilahkan Rara masuk dengan wajah tegang. Di dalam hanya ada kursi bambu dan meja tua. Rara membuka pembicaraan dengan suara pelan tapi bergetar. "Mas Roni sakit parah, Bu. Badannya busuk. Dokter gak tahu sebabnya. Orang bilang mungkin ada yang ngirimi santet." Siti menunduk. Tangannya gemetar di pangkuan. "Terus kenapa kamu datang ke sini? Saya cuma mau tahu, apa Ibu tahu sesuatu?" tanya Rara dengan hati-hati. Siti menatapnya lama. Dalam hatinya campur aduk antara takut, menyesal, dan marah. Ia tahu Rara bukan orang jahat, tapi mendengar Rara menyebut nama suaminya saja membuat dadanya sesak. "Aku cuma pengen hidup tenang," jawab Siti lirih. "Kamu gak tahu apa yang aku rasain waktu dia ninggalin aku begitu saja." Rara menatap Siti dengan air mata menetes. "Saya minta maaf, Bu. Saya gak tahu kalau Mas Roni udah punya istri. Saya gak tahu semuanya sebelum menikah. Tapi tolong, kalau Ibu tahu sesuatu yang bisa nolong dia, tolonglah." Siti tak menjawab. Ia menatap ke arah sumur di belakang rumah. Suara lirih seperti orang mengerang terdengar samar dari sana, membuat Rara merinding. Siti akhirnya berdiri. "Pulanglah, aku akan coba cari cara." Rara ingin bertanya lagi, tapi Siti sudah masuk ke kamar dan menutup pintu.
Rara hanya bisa berdiri di teras, lalu pergi dengan perasaan campur aduk. Malam itu Siti tak bisa tidur. Bayangan wajah Rara terus terlintas di kepalanya. Kata-kata gadis itu terngiang-ngiang. "Tolong Bu, kalau ibu tahu sesuatu yang bisa nolong dia." Siti merasa sesat. Ia sadar dendamnya sudah kelewatan. Ia akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah Mbah Rondo lagi. Rumah Mbah Rondo di pinggir hutan tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Lampu minyak menggantung di depan pintu dan bau menyan begitu tebal menusuk hidung. Saat Siti mengetuk pintu, suara Mbah Rondo terdengar dari dalam. "Masuk aja, Ti. Aku udah tahu kamu bakal datang." Siti masuk perlahan. Di dalam Mbah Rondo sedang duduk di depan meja penuh sesaji. Bunga melati, kelapa muda, dan segelas darah ayam. "Mbah, tolong hentikan semuanya. Aku gak mau Roni mati. Aku cuma pengen dia ngerasa bersalah, bukan sampai begini." Mbah Rondo menatapnya lama dengan senyum tipis. "Telat, Ti. Ilmu itu udah berjalan, gak bisa dicabut balik." "Tapi kan Mbah yang bikin. Mbah pasti bisa hentikan." Mbah Rondo tertawa kecil. "Kamu pikir ilmu itu mainan? Santetnya disiram darah dendam gak bisa ditarik balik. Satu-satunya cara berhenti cuma kalau ada tumbal yang ganti posisi korban." Siti membeku. "Tumbal? Iya, nyawa buat nyawa. Kalau kamu mau dia sembuh, kamu yang harus ganti tempatnya." Siti mundur perlahan, wajahnya pucat. Aku gak mau mati, Mbah." "Kalau gitu, biarin aja. Biar dia mati pelan-pelan. Tapi ingat, kalau dia mati dengan santetmu masih nempel, arwahnya gak bakal pergi. Dia bakal nyari kamu," kata Mbah Rondo dengan suara pelan tapi menakutkan. Siti keluar dengan langkah gondai. Hatinya kacau. Di jalan pulang, ia terus terbayang wajah Roni dan Rara. Setiap langkahnya terasa berat. Malam itu, saat sampai di rumah, suasana berubah mencekam. Angin berhembus kencang, daun-daun berguguran. Dari arah sumur terdengar suara orang nangis keras. Kali ini suaranya jelas, suara Roni. "Siti, kenapa kamu lakuin ini padaku?" Siti menutup telinga dan menjerit ketakutan. Ia berlari ke kamar tapi di cermin ia melihat bayangan Roni berdiri di belakangnya dengan wajah rusak dan mata hitam. "Aku udah bilang, jangan ganggu aku lagi." Siti jatuh terduduk, menangis sejadi-jadinya. Ia tahu Mbah Rondo tidak berbohong. Arwah Roni sudah mulai menuntut balasan. Malam itu, hujan turun deras di desa Sarwodadi. Angin kencang membuat daun-daun pisang di belakang rumah Siti berkibar keras. Di dalam rumahnya yang gelap, Siti duduk memeluk lutut. Matanya bengkak, wajahnya pucat, dan suaranya parau. Sudah berhari-hari ia tidak tidur dengan tenang. Setiap malam terdengar suara langkah kaki di depan pintu, disertai bisikan lirih dari luar jendela. "Sudah cukup, Mbah. Saya nggak kuat lagi," bisiknya pelan sambil menatap foto pernikahannya dengan Roni yang masih tergantung di dinding. Foto itu kini tampak buram karena lembab. Siti sudah mendengar kabar kalau Roni hampir mati. Tubuhnya membusuk dan Rara terus berteriak histeris setiap malam. Tapi rasa lega yang dulu ia rasakan kini berubah jadi ketakutan. Ia tahu semua ini bukan sekedar karma, tapi azab dari perbuatannya sendiri. Dengan langkah gontai, ia menyalakan lampu minyak dan keluar rumah. Di luar jalanan becek dan licin, ia menutupi kepala dengan kain jarik dan berjalan ke arah hutan menuju rumah Mbah Rondo Saminah. Dalam pikirannya hanya ada satu tujuan, menghentikan semua ini, apapun harganya. Suasana di hutan malam itu benar-benar mencekam. Kabut tebal menggantung di antara pohon bambu dan suara burung malam terdengar sayup-sayup. Setiap langkah Siti seperti menimbulkan gema di tanah basah. Ia menggigil, tapi terus melangkah. Saat sampai di depan rumah Mbah Rondo, lampu minyak di teras masih menyala redup. Dari dalam terdengar suara orang menggumam mantra. Bau menyan dan darah ayam menyengat hidung. Siti mengetuk pintu pelan. "Mbah, ini saya, Siti," suaranya bergetar. Tak ada jawaban, hanya suara embusan angin dan bunyi bambu bergesekan. Ia mencoba mengetuk lagi, lebih keras. Tiba-tiba pintu terbuka sendiri dengan bunyi berderit panjang.
Di dalam, Mbah Rondo sudah duduk di lantai, menatap Siti dengan mata tajam. Wajahnya dipenuhi keriput, rambutnya acak-acakan, dan di depannya ada sesaji. Kelapa muda, ayam hitam, serta kendi berisi darah segar. "Aku tahu kau bakal datang lagi, Nduk. Dendammu sudah kenyang makan korban, tapi kau belum rela melepaskannya." Siti menunduk, air matanya menetes. "Saya mohon, Mbah, tolong cabut santetnya. Saya nggak sanggup lihat Roni menderita begitu. Saya cuma ingin semuanya selesai." Mbah Rondo menghela napas panjang. Ia mengambil sebatang rokok linting dan menyalakannya. "Santet yang disiram darah dendam gak bisa dicabut begitu saja, Nduk. Ada harga yang harus dibayar. Kalau mau menebus, kau harus jadi tumbalnya." Siti terdiam lama. Kata-kata itu menggantung di udara seperti kutukan. Ia tahu maksud Mbah Rondo bukan sekedar perumpamaan. Tumbal artinya nyawa. Tapi di hatinya sudah tak ada rasa takut. Yang tersisa hanya penyesalan dan rasa bersalah. "Kalau itu satu-satunya cara, saya siap, Mbah," jawabnya lirih. Mbah Rondo menatapnya dalam, lalu mengangguk pelan. "Kalau begitu, ikut aku malam ini ke pemakaman tua. Kita selesaikan semuanya." Malam semakin larut. Petir sesekali menyambar menerangi langit Sarwodadi. Dua sosok perempuan berjalan pelan menyusuri jalan tanah menuju pemakaman desa. Di tangan Mbah Rondo ada kantong kain hitam dan kendi tanah liat. Siti berjalan di belakangnya, membawa lilin dan segenggam bunga kenanga. Sesampainya di pemakaman, suasananya sunyi sekali. Hanya terdengar suara serangga dan gerisik daun kering. Mbah Rondo menancapkan lilin di tengah area makam tua, lalu mulai menggambar lingkaran di tanah dengan kapur putih. "Duduk di tengah, Nuk," perintahnya. Siti menurut, meski tubuhnya gemetar. Mbah Rondo kemudian menaburkan bunga kenanga di sekeliling Siti, lalu mulai membaca mantra dengan suara serak. Lilin bergetar, menimbulkan bayangan bergerak di batu nisan sekitar. Semakin lama, angin semakin kencang. Api lilin hampir padam, tapi tak benar-benar mati. Tiba-tiba tanah di depan mereka seperti bergetar. Dari dalam lingkaran muncul asap hitam yang tebal, menggulung dan berputar. Suaranya seperti erangan manusia. "Itu roh dendammu, Siti. Dia lapar," kata Mbah Rondo sambil menatap kabut itu. Siti menunduk, menangis. "Saya mohon, ambil saja nyawa saya, asal Roni diselamatkan." Asap itu mulai mengelilinginya. Mbah Rondo mengambil kendi berisi darah dan menyiramkannya ke tanah sambil berteriak keras, memanggil nama-nama gaib. Seketika, petir menyambar tepat di atas mereka. Siti menjerit, tubuhnya kaku, matanya melotot. Asap hitam itu masuk ke tubuhnya, lalu ia jatuh ke tanah, menggeliat kesakitan. Bau daging terbakar memenuhi udara. Mbah Rondo hanya menatap, tak bergerak. Setelah beberapa menit, tubuh Siti terdiam. Wajahnya tenang, seolah-olah sedang tidur. Keesokan harinya, warga Sarwodadi geger. Mereka menemukan tubuh Siti tergantung di depan rumahnya. Lehernya terikat kain jarik, dan di bawahnya ada bekas lingkaran garam yang belum hilang. Banyak yang percaya ia bunuh diri, tapi beberapa orang bersumpah malam sebelumnya terdengar suara jeritan dari arah kuburan. Di kota, Roni tiba-tiba sadar dari pingsannya. Bau busuk di tubuhnya hilang, kulitnya yang menghitam mulai normal kembali. Rara menangis lega, mengira semua itu karena doa dan perawatan dokter. Tapi malam harinya, saat Roni berdiri di depan cermin untuk mencuci muka, sesuatu membuatnya terpaku. Dari pantulan cermin, di belakangnya terlihat sosok Siti. Rambutnya terurai, matanya melotot, dan darah menetes dari bibirnya. Dia tersenyum, lalu berbisik pelan, "Sekarang giliranmu yang merasa sakit, Ron." Roni jatuh tersungkur, menjerit sekeras-kerasnya. Sejak hari itu, hidupnya tak pernah tenang. Setiap kali menatap cermin, bayangan Siti selalu muncul. Kadang ia mendengar suara langkah kaki di kamar mandi, atau suara perempuan menangis dari arah sumur belakang. Warga sekitar mulai menjauh, menganggap rumah itu angker. Sementara di desa Sarwodadi,
Orang-orang sering melihat bayangan perempuan berkain jarik berjalan di dekat kuburan tua setiap malam Jumat. Orang bilang arwah Siti belum tenang karena meskipun nyawanya jadi tumbal, dendamnya belum benar-benar padam. Beberapa bulan berlalu sejak kematian Siti. Rumahnya yang dulu sederhana dan bersih, kini berubah menjadi bangunan kosong yang menakutkan. Rumput liar tumbuh tinggi di halaman, cat dinding mulai terkelupas, dan jendela yang dulu terbuka kini tertutup rapat seolah tak ingin dimasuki cahaya. Setiap kali angin malam bertiup, daun-daun pisang di belakang rumah itu bergesekan seperti suara bisikan. Warga desa Sarwodadi memilih berjalan memutar setiap kali melewati jalan depan rumah tersebut, terutama setelah matahari terbenam. Banyak yang mengaku mencium bau menyan menyengat dari dalam rumah, padahal tak ada satupun yang berani mendekat. Kadang, dari arah dapur, terdengar suara panci jatuh, atau tangisan perempuan yang lirih tapi jelas. Kayak orang nyesel, nangisnya lama banget. Ujar Pak Mardi, penjaga malam desa suatu kali saat nongkrong di pos ronda. Jangan-jangan itu arwah Siti, sahut salah satu warga lain dengan nada pelan. Dia belum tenang. Katanya, santet yang dulu dia minta ke Mbah Rondo belum dilepaskan sepenuhnya. Sejak kejadian itu, nama Mbah Rondo Saminah pun hilang begitu saja. Gubuknya di pinggir hutan ditemukan kosong dengan abu hitam berserakan di dalamnya. Tak ada yang tahu kemana perginya dukun tua itu. Ada yang bilang ia ikut lenyap bersama arwah dendam yang pernah ia panggil. Warga desa pun mulai membuat aturan tak tertulis. Setiap malam Jumat Kliwon, tak boleh ada yang lewat di depan rumah Siti. Bukan hanya karena takut, tapi karena banyak yang sudah mengalami hal aneh. Seorang pemuda pernah nekat lewat malam-malam karena taruhan. Ketika melewati rumah itu, ia mendengar suara perempuan berbisik pelan dari arah jendela. "Jangan ambil yang bukan milikmu." Ketika menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi keesokan harinya, motornya tiba-tiba rusak dan bau busuk seperti bangkai terus menempel di bajunya selama berhari-hari meski sudah dicuci berkali-kali. Kabar itu cepat menyebar. Sejak itu, tak ada lagi yang berani mendekat. Rumah itu akhirnya disebut warga sebagai Omah Kutukan Siti. Beberapa orang yang punya keperluan melewati jalan itu biasanya akan menundukkan kepala sambil berucap pelan, "Nuwun sewu Mbak Siti, kulo nuwun," seolah meminta izin agar tidak diganggu. Anak-anak kecil dilarang bermain di dekat rumah itu. Setiap kali ada yang iseng melempar batu ke arah halaman rumah, pasti malamnya sakit demam atau mimpi buruk. Yang paling menyeramkan, setiap malam Jumat Kliwon menjelang tengah malam, warga sering mendengar suara perempuan dari arah rumah itu berkata lirih tapi jelas, "Jangan ambil yang bukan milikmu, nanti kubuat busuk segalanya." Tak ada yang tahu pasti apakah suara itu berasal dari arwah Siti atau hanya gema masa lalu yang tak mau padam. Tapi yang jelas, sejak malam itu, desa Sarwodadi berubah. Tempat yang dulunya damai dan ramai jadi sunyi setiap malam. Banyak warga memilih menutup pintu lebih awal, dan para pendatang jarang bertahan lama. Kini, setiap kali ada perempuan yang disakiti atau dikhianati oleh suaminya, warga tua desa sering berbisik, "Jangan biarkan hatimu seperti Siti. Dendam perempuan terluka bisa jadi kutukan yang tak mati." Sejak itu, desa Sarwodadi dikenal bukan lagi karena sawahnya yang subur, tapi karena satu legenda yang menempel kuat, legenda kutukan perempuan terluka, tempat di mana dendam seorang istri hidup lebih lama daripada tubuhnya sendiri.